Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia. Nah, kita baca soalnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan rumusan indikator, yaitu menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah yang A, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. Yang B, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. Yang C, dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Yang D, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 1 ini adalah rumusan tujuan yang sesuai dengan indikator. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Nah, jadi opsi yang C ini sesuai Bapak Ibu, sesuai dengan indikator. Nah, jadi ini dia menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Untuk poin yang nomor 1 ini menerapkan Bapak Ibu, menerapkan tidak sesuai. Kemudian opsi yang B ini dengan bermain peran, siswa dapat menjelaskan. Nah, jadi tidak sesuai dengan indikator. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 2, ini indikator merancang instrumen penilaian dalam pembelajaran BI. Kita baca soalnya, berdasarkan KD menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa. Berikut ini adalah kriteria penilaian yang tepat, yang A, komposisi surat, pilihan bentuk surat, organisasi isi, bentuk tulisan, tata bahasa. Yang B, kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, gaya bahasa, mekanisme tulisan. Yang C, ruang lingkup isi, gaya bahasa, mekanisme penulisan surat, tata bahasa. Yang D, bentuk surat, organisasi dan penyajian isi, pilihan kata, tata bahasa. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal yang nomor 2 ini adalah kriteria penilaian yang tepat sesuai dengan KD ini, yaitu menulis surat pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan bahasa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu kualitas isi, ini masuk dalam yang isi, kemudian organisasi dan penyajian isi juga masuk dalam yang isi, gaya bahasa masuk dalam bahasa, mekanisme tulisan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, ini indikator pemecahan masalah matematika sehari-hari yang berkaitan dengan faktor, FPB, dan KPK. Kita baca soalnya, seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 78 sisir pisang dan juga 96 ikat sayur mayur dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-sedikitnya adalah yang A 6 kemasan, yang B 2 kemasan, yang C 15 kemasan, yang D 30 kemasan. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal yang nomor 3 ini adalah paket terbanyak yang dapat disiapkan dengan sisa yang sedikit-sedikitnya. Nah, kalau dalam matematika yang akan dicari ini adalah FPB-nya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. Nah, kita akan hitung Bapak Ibu FPB dari 78, 96, dan 120. Nah, untuk menghitung FPB ini biasanya Bapak Ibu menggunakan pohon faktor, yaitu 78 dibagi berapa, 96 dibagi berapa, 120 dibagi berapa. Dan pada video kali ini admin akan memberikan cara cepat Bapak Ibu, cara cepat untuk menghitung FPB ini. Caranya yaitu kita tulis terlebih dahulu 78, kemudian 96, dan juga 120.
Nah, sekarang kita tentukan Bapak Ibu, bilangan berapa yang bisa dibagi 78, bisa dibagi 96, dan bisa dibagi 120, yaitu bilangan 6. Nah, jadi bilangan 6 Bapak Ibu. 78 dibagi 6 ini adalah 13. Kemudian 96 dibagi 6 ini adalah 16. Kemudian 120 dibagi 6 ini adalah 20. Nah, kemudian kita tentukan kembali Bapak Ibu bilangan yang bisa dibagi 13, bisa dibagi 16, dan bisa dibagi 20, yaitu angka 1. Nah, jika sudah angka 1 seperti ini, maka ini sudah selesai. Nah, kita tinggal menghitung saja Bapak Ibu. Untuk mencari FPB, kita hitung yang tegak. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, kita hitung yang tegak untuk FPB. Jadi FPB-nya adalah 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 6 kemasan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara menghitung cepat untuk mencari FPB dan KPK. Kemudian jika ingin menghitung KPK, maka hitunglah bilangan yang ke samping. Nah, jadi ini ada Bapak Ibu. Untuk yang tegak ini FPB, dan untuk yang ke samping ini adalah KPK. Jadi seperti itu untuk cara cepat menghitung FPB dan KPK. Kemudian soal yang nomor 4, indikator ini mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Kita baca soal yang nomor 4. Sumbangsi iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Salah satu dampak positif dalam iptek adalah adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dampak positif dari iptek tersebut termasuk ke dalam bidang yang A, sosial dan budaya, yang B, bidang pendidikan, yang C, bidang ekonomi, yang D, bidang keilmuan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang B Bapak Ibu, yaitu bidang pendidikan. Kata kuncinya ini adalah pengolahan data hasil penilaian menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, jadi ini masuk dalam yang bidang pendidikan. Kemudian soal yang nomor 5, ini indikatornya sama Bapak Ibu dengan soal yang nomor 4 tadi. Yaitu secara ideal SDA dapat menjamin kesejahteraan manusia, dan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan penerapan teknologi. Dalam kenyataannya, kemajuan iptek membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya, yang A, maraknya illegal logging karena ditemukannya mesin pemotong kayu. Yang B, komunikasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang C, hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah. Yang D, masuknya hasil budaya visi yang berteknologi tinggi. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal nomor 5 ini adalah dampak negatif Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia dampak negatif bagi kehidupan manusia. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu maraknya illegal logging karena ditemukannya mesin pemotong kayu. Nah, jadi ini adalah dampak negatif bagi kehidupan manusia. Kemudian soal yang nomor 6, ini indikator menganalisis fenomena interaksi perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat dalam kehidupan global. Kita baca soal yang nomor 6. Berikut beberapa segi perkembangan bidang kehidupan masyarakat Indonesia terkait dengan proses globalisasi. Kita lihat di sini subjek proses, ini indikator globalisasi. Yang A, globalisasi informasi, kemudian indikatornya bila ada pergolakan atau keputusan pemerintah di suatu belahan dunia dapat berpengaruh terhadap demonstrasi, aksi protes, dan sebagainya. Yang B, globalisasi telekomunikasi, indikator globalisasi yaitu kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk sibernetik. Kemudian yang C, peledakan informasi. Ini indikator globalisasinya, laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta informasi meningkat secara eksponensial. Kemudian yang D, subjeknya, kecemasan telekomunikasi dan indikatornya, kompleksitas informasi baik jenis maupun kualitas yang berkembang di segala bidang termasuk juga informasi yang tidak berguna. Dari pasangan subjek proses dan indikator globalisasi di atas, yang kurang tepat adalah yang AD, yang BC, yang CB, yang DA.
Nah, jadi untuk soal yang nomor 6 yang ditanyakan ini adalah pasangan yang kurang tepat Bapak Ibu antara subjek proses dan indikator globalisasi. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, yaitu poin yang D ini yang kurang tepat. Kita lihat di sini, kecemasan telekomunikasi, kemudian indikatornya kompleksitas informasi baik jenis maupun kualitas yang berkembang di segala bidang termasuk juga informasi yang tidak berguna. Nah, jadi ini tidak sesuai Bapak Ibu ataupun kurang tepat antara subjek proses dan indikator globalisasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu poin D. Kemudian soal yang nomor 7, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan sehingga guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi, yang B, pengaruh iptek dalam bidang kesehatan, yang C, pengaruh iptek dalam bidang pendidikan, yang D, pengaruh iptek dalam bidang sosial budaya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 7 ini adalah yang A Bapak Ibu, yaitu pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Kata kuncinya ini ada di sini Bapak Ibu, yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik. Nah, jadi ini masuk dalam pengaruh iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Baik Bapak Ibu, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.